Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza dengan NIM 4120065. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang UTS studi kitab tafsir ala klasik pada soal nomor 3, yaitu kita disuruh untuk memilih dari 4 kitab tafsir, dan saya akan menjelaskan biografi dan juga latar belakang penulisan dan metode itu maupun coraknya. Pada kesempatan kali ini saya telah memilih kitab tafsir yang akan saya jelaskan, yaitu kitab tafsir Jalalain dan juga kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Yang pertama tentang tafsir Jalalain. Biografi dari Imam Jalalain ini ada dua imam Jalaluddin, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan juga Jalaluddin Al-Mahalli. Yang pertama yaitu biografi dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti nama lengkapnya adalah Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Badal Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab pada tahun 849 Hijriah. Imam Jalaluddin As-Suyuti meninggal pada waktu zuhur pada malam Jumat tanggal 19 Jumadil Awal tahun 911 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Oktober tahun 1505 Masehi, pada usia 61 lebih 10 bulan dan lebih 18 hari. Selanjutnya biografi dari Jalaluddin Al-Mahalli. Nama lengkap beliau yaitu Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 791 Hijriah dan wafat pada tahun 864 Hijriah. Selanjutnya kita masuk kepada biografi dari pengarang kitab Mafatihul Ghaib, yaitu biografi Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi adalah ulama besar yang memiliki beberapa gelar, diantaranya Abu Abdullah, Abu Ma'ali, Abu Fadl, dan Ibnu Khatibah Rai. Namun di antara gelar yang biasa dicantumkan di beberapa literatur adalah Abu Abdullah. Seperti yang tersemat di awal namanya, beliau juga biasa dipanggil dengan beberapa nama seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Syekhul Islam. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali At-Taimiyah Bakriyal Tabrastani Ar-Razi. Beliau dilahirkan di daerah Rai, nama sebuah kota kecil di Iran, pada tanggal 25 Ramadan 544 Hijriah, bertepatan pada 1149 Masehi. Pada masa mudanya, Ar-Razi dikenal sebagai seorang yang gigih menuntut ilmu dan selalu melakukan musafir atau perjalanan ilmu ke berbagai tempat yang terkenal seperti daerah Khawarizmi, Khurasan, dan Mesir untuk berguru kepada ahli ilmu. Selain itu, beliau juga paham dengan beberapa ilmu lain seperti ilmu agama, ilmu bidang usuluddin, fikih, ilmu lughah, ilmu teolog, dan dari mazhab Ahlussunnah. Ilmu sastra juga, ilmu filsafat, tasawuf, kedokteran, matematika, fisika, astronomi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk saja ke latar belakang penulisan kedua kitab tafsir ini.
Selanjutnya kita langsung saja untuk melanjutkan ke bagian latar belakang penulisan kitab tafsir ini. Yang pertama yaitu pada kitab tafsir Jalalain. Sebetulnya beliau mendapatkan dorongan dari para penggemarnya, yaitu para penggemar dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, agar Imam Jalaluddin As-Suyuti berkenan untuk menyempurnakan karangan kitab tafsir yang belum selesai dengan sempurna. Dengan dasar dorongan itulah Imam As-Suyuti mulai menyusun sesuai dengan apa yang telah ditempuh oleh perintisnya, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Dalam kitab Mafatihul Ghaib ada sedikit berbeda karena tidak terdapat sumber yang mengatakan bahwasannya kitab tersebut dinamakan sebagai nama yang telah kita kenal, yaitu Mafatihul Ghaib. Di dalam menurut beberapa ulama seperti Imam Al-Daudi berkata, nama kitab tafsir ini Tafsir Al-Kabir yang ditulis dalam 12 jilid, dinamakan Fathul Ghaibatan atau Mafatihul Ghaib. Dan juga menurut Imam Siddiq Hasan, kitab Mafatihul Ghaib ini dikenali dengan Tafsir Al-Kabir, dihasilkan oleh Fakhruddin Muhammad bin Umar al-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Menurut sebagian ulama, seluruh kandungan kitab tafsir Al-Kabir ini atau bisa juga disebut Mafatihul Ghaib, ini bukanlah karya otentik dari Imam Ar-Razi yang utuh, karena ia belum sempat menuntaskan penafsiran 30 juz dari ayat Al-Quran. Seputar dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, terdapat beberapa ulama yang menyebutkan tentang batasan penafsiran ayat Al-Quran yang diselesaikan oleh Imam Ar-Razi. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penafsiran. Pada metode penafsiran dari kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu bila dilihat dari yang pertama, bila dilihat dari segi sumber penafsirannya, Imam As-Suyuti memakai metode bir-ra'i. Dan juga bila dilihat dari segi cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Imam Suyuti dan Imam Mahalli memakai metode al-bayani atau deskriptif. Dan kemudian jika dilihat dari segi tartib yang ditafsirkan, Imam Suyuti dan Imam Mahalli memakai metode tahlili. Dan juga pada yang terakhir, jika dilihat dari segi banyak atau sedikitnya penafsiran atau luas sempitnya penafsiran, Imam Suyuti menggunakan metode ijmali. Dan pada tafsir Ar-Razi, tafsir yang dikarang oleh Imam Ar-Razi, yaitu kitab Mafatihul Ghaib, dilihat dari segi pendekatan, maka kitab tafsir Mafatihul Ghaib menggunakan metode tafsir bir-ra'i. Dan jika dilihat dari ragam metode penafsiran, Imam Ar-Razi menggunakan metode tahlili atau metode muqarrar. Selanjutnya corak penafsiran. Corak umum dapat ditemui pada tafsir Jalalain, artinya bahwa tafsir Jalalain tidak memiliki kecenderungan khusus seperti fikih, tasawuf, atau yang lainnya. Sedangkan pada kitab tafsir Mafatihul Ghaib, corak penafsirannya menggunakan metode tafsir ilmi atau falsafi dan juga adab wal ijtimai. Dengan perinciannya, digunakan metode tafsir ini dapat dilihat dari banyaknya Imam Ar-Razi menggunakan teori ilmu pengetahuan modern untuk mendukung argumentasinya dalam tafsirkan ayat. Dan digunakan juga metode tafsir falsafi dapat dibuktikan dari banyaknya Fakhruddin Ar-Razi mengemukakan pendapat ahli filsafat dan ahli kalam. Dan yang ketiga, dalam metode adabi wal ijtimai, tafsir Mafatihul Ghaib dibuktikan dengan banyaknya Imam Ar-Razi menggunakan analisis kebahasaan dalam menjelaskan dan menafsirkan ayat.
Ini berikut contoh dari penafsiran tafsir Jalalain. Di antaranya dalam surat Al-Kafirun. Di sini dijelaskan surat ini diturunkan tatkala ada seorang yang bernama Rahid dari orang musyrikin untuk melakukan seperti tawar-menawar kepada Nabi Muhammad SAW tentang keyakinan dan keimanan. Jadi karena itu turunlah ayat ini, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir itu, jangan engkau sembah apa yang gue sembah dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Urus saja bagimu agamamu dan urus saja bagiku agamaku. Jadi dalam penafsiran ini juga dijelaskan ya Arab dari kalimat ayat-ayat Al-Quran, dan juga dijelaskan bagaimana deskripsi ayat seperti la a'bud fil hali, tidak aku sembah pada masa sekarang, ma ta'budun minal asnami, apa-apa yang kamu sembah dari berhala. Dan juga nanti disebutkan fil istiqbal, pada masa yang akan datang. Berikut contoh penafsiran tafsir Mafatihul Ghaib. Dalam penafsiran Mafatihul Ghaib banyak munculkan masalah-masalah seputar pembahasan suatu ayat, sehingga tergambar dalam benak pembaca adanya kesamaan pembahasan wahdatul maudu. Banyak yang membahas tentang ilmu tafsir seperti munasabat, asbabun nuzul, qiraat, dan aspek bahasa seperti nahwu, sharaf, dan balaghah, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya tidak dapat menemukan contoh dari lembaran kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Mungkin karena tidak susah untuk mencari lembarannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam komentar ulama. Yang pertama itu kelebihan dari tafsir Jalalain. Yang pertama tidak bertele-tele. Ya, kitab ini ringkas, tidak mempunyai banyak-banyak jilid dan mudah dipahami. Sering menyebutkan sisi-sisi Arab dalam Al-Quran, dan juga para ulama banyak menelaah kitab tafsir ini, dan bahkan ada yang memberikan catatan fikih juga penjelasan. Kekurangan kitab tafsir ini terlalu bermudah-mudah atau terlalu ringkas dan terlalu simpel dalam menjelaskan ayat. Yang kedua, kitab tafsir ini memakai metode ahli takwil ketika mengkaji tafsir ayat sifat Allah. Ahli takwil yaitu merubah makna tanpa ada dalil. Selanjutnya, komentar ulama tentang kitab Mafatihul Ghaib, yaitu mengupas tiap-tiap ayat dalam Al-Quran melalui banyak pendekatan, dari mulai teologi, filsafat, hukum, sejarah, filologi, dan bahkan sains dan lain-lain sebagainya. Dan juga kelebihan tafsir ini tergolong karya pertama yang menafsirkan ayat-ayat kauniyah. Sedangkan pada kelemahan atau kekurangan dari kitab tafsir Mafatihul Ghaib ini, ada yang memojokkan dengan mengatakan bahwa tafsir Ar-Razi ini terlalu mubazir karena membahas banyak hal yang tidak perlu dijelaskan dalam ilmu tafsir. Dan juga tafsir Ar-Razi ini minimalis hadis karena terlalu kental rasio dan terlalu mengabaikan riwayat. Ya, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan juga apabila ada kata yang benar, itu murni kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.